Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat tullab? Arju an takunu hadal yawm fi sihatin wa afiyah. Fi hadha sabah, nahnu sanabahas an tashbih wa anwa'uh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai at-tashbih wa anwa'uh. Tashbih adalah salah satu pembahasan dalam salah satu cabang ilmu balaghah, yaitu ilmul bayan. Sebagaimana kalian ketahui, ilmu balaghah dibagi menjadi 3, yaitu ilmul ma'ani, ilmul badi' dan ilmul bayan. Tashbih adalah salah satu pembahasan dalam ilmul bayan. Mari kita bahas tentang at-tashbih wa anwa'uh pada slide berikut ini. Pembahasan tashbih ini merupakan pembahasan dari cabang ilmul balaghah. Ilmul balaghah sebagaimana kalian sudah tahu pada pertemuan awal kemarin dibagi menjadi 3, yaitu ilmul ma'ani, ilmul badi' dan ilmul bayan. Tashbih merupakan bagian dari ilmul bayan selain nanti ada isti'arah dan kinayah. Adapun pembahasan kita selain tashbih, kita nanti akan membahas ada saja jinas, tibaq, muqabalah, ada qasr, ijaz, dan itnab. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan membahas tashbih yang merupakan bagian dari ilmul bayan. Untuk isi pembahasan kita pagi ini diantaranya adalah ada at-ta'rif, kemudian ada arkanut tashbih, ada anwa'ut tashbih min jihati wajhi syibah wa adatih. Jadi ada pengertian, ada rukun tashbih, kemudian ada jenis tashbih, ditinjau dari ada dan tidaknya wajhu syibah dan adatut tashbih. Kemudian yang terakhir nanti ada khulasah dan contoh-contoh. Mari kita awali dengan pembahasan at-ta'rif. At-ta'rif min at-tashbih. At-ta'rif bayanu anna syai'an aw asya' syarakat ghairaha bi sifatin aw aktsara bi adatin malfudhah aw malhudhah. Intinya adalah adanya syai'an, sesuatu atau asya yang syarakat. Yang syarakat ini bersekutu dengan yang lain pada satu sifat atau lebih dengan menggunakan adat tashbih. Jadi intinya karena adanya kesamaan sifat. Selanjutnya penjelasan singkat mengenai arkanut tashbih atau rukun tashbih. Rukun tashbih di sini terdiri dari al-musyabbah, kemudian al-musyabbah bi, kemudian adat tashbih dan wajhu syibah. Al-musyabbah adalah yang diserupakan. Al-musyabbah bi adalah yang diserupakan dengannya. Adat tashbih itu adalah alat atau perantara tashbih yang digunakan untuk menyerupakan antara musyabbah dengan musyabbah bi. Kemudian wajhu syibah itu adalah sifat yang menjadi letak kesamaan antara musyabbah dengan al-musyabbah bi. Jadi misalnya anta kal asad fis syaja'ah. Fis syaja'ah itu adalah wajhu syibahnya. Alasan kenapa asad atau singa disamakan dengan anta. Atau kenapa anta disamakan dengan singa? Itu karena adanya kesamaan sifat, yaitu asyaja'ah. Jadi asyaja'ahnya disebutkan. Sekarang silakan perhatikan contoh tashbih berdasarkan rukun tashbih. Di sini wajhuka kal qamar fid diya. Wajhuka ini musyabbah, ka ini adatut tashbih, al qamar musyabbah bi, kemudian fid diya wajhu syibah. Wajhuka musyabbah, seseorang yang wajahnya terang, cantik, indah disamakan dengan al-qamar. Bulan itu indah, terang. Kemudian digunakan kata K, huruf K, untuk menyamakan antara wajhun dengan al-qamar. Untuk menyamakan antara musyabbah dengan musyabbah bih. Jadi dilihat dari rukunnya, di sini dalam tashbih ini, wajhuka musyabbah, K adat tashbih, al-qamar musyabbah bih, wajhu syibahnya adalah fid diya.
Selanjutnya ini adalah jenis tasbih ditinjau dari ada dan tidaknya adat tasbih dan wajhus syibah. Tasbih yang ada adat tasbihnya atau disebut dengan tasbih mursal. Kemudian yang tidak disebutkan adat tasbihnya disebut dengan tasbih muakkad. Kemudian yang disebutkan wajhus syibahnya disebut dengan tasbih mufassal, kemudian yang tidak ada wajhus syibahnya disebut dengan tasbih mujmal. Sementara jika tidak ada dua-duanya, yaitu ada tasbih dan wajhus syibah, disebut dengan tasbih al-baligh. Berarti yang tertinggal nanti dalam tasbih al-baligh hanya ada musyabbah dan musyabbah bih. Tasbih al-baligh adalah tingkatan tertinggi dari tasbih, di mana hanya ada dua unsur pokok tasbih, yaitu musyabbah dan musyabbah bih, atau seringkali disebut dengan torofayit tasbih, dua torof atau dua poros dari tasbih. Baik, kita mulai untuk pembagian dari tasbih. Pembagian tasbih di sini ada yang namanya tasbih mursal, muakkad, ini ditinjau dari ada dan tidaknya adat tasbih. Kemudian ada tasbih mufassal dan mujmal, ditinjau dari ada tidaknya wajhus syibah. Tasbih mursal di sini jika ada tasbihnya disebutkan, contohnya anta kal bahri. Anta kal bahri, ka di sini adalah adat tasbih. Anta musyabbah, ka adat tasbih, al bahri musyabbah bih. Kamu seperti lautan, kamu bagaikan lautan. Kata bagaikan ini adalah adat tasbih. Adat tasbih ini ada yang berupa huruf seperti ka, ada yang berupa isim, ada yang berupa fiil. Kemudian selanjutnya yaitu muakkad. Tasbih muakkad jika adat tasbihnya tidak disebutkan. Jadi setelah musyabbah langsung musyabbah bih. Contohnya di sini Umar asadun fi syaja'ah. Umar musyabbah, asadun musyabbah bih, fi syaja'ah ini wajhus syibah tapi tidak ada adat tasbihnya. Jadi disebut dengan tasbih muakkad. Kemudian yang ketiga tasbih mufassal ini jika ditinjau dari ada tidaknya wajhus syibah. Contohnya di sini anta bahrun fis samaha. Anta bahrun fis samaha ini anta musyabbah, bahrun musyabbah bi, kemudian fis samaha ini wajhus syibah. Jika ada wajhus syibahnya berarti namanya tasbih mufassal. Kemudian tasbih mujmal. Tasbih mujmal ini jika wajhus syibahnya tidak ada. Jika wajhus syibahnya tidak ada maka berarti disebut dengan tasbih mujmal. Contohnya al-alim kasirajil ummah. Al-alim musyabbah, sirajil ummah musyabbah bih. Artinya orang alim seperti lampu atau lenteranya umat. Di sini al-alim, sirajul ummah, lampunya umat ini dipersamakan dengan al-alim karena adanya kesamaan sifat. Tetapi wajhus syibahnya di sini tidak disebutkan. Kemudian untuk pembagian yang tertinggi dari tasbih, ini ada namanya tasbih baligh. Dalam tasbih baligh ini baik adat ataupun wajhus syibah tidak disebutkan. Jadi adat tasbihnya enggak ada, wajhus syibahnya tidak ada. Contohnya di sini anta badrun. Jadi dalam tasbih ini hanya terdiri dari musyabbah dan musyabbah bih. Ini adalah tasbih baligh. Baik, kita lanjutkan pada kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan di sini inti dari tasbih itu adalah menyerupakan satu hal dengan hal yang lain. Jadi misalnya kalau tadi ada kata bahrun, itu kenapa orang itu disebut dengan bahrun? Karena dia memiliki keserupaan sifat dengan lautan. Jadi lautan ini bahrun, kemudian kenapa orang yang dermawan disebut dengan bahrun? Karena orang yang dermawan berarti luas hatinya. Kenapa disebut juga orang yang berani disebut dengan asad atau singa? Karena memiliki kesamaan sifat yaitu berani. Kemudian jenis adat tasbih. Jenis adat tasbih tadi di depan disebutkan ada berupa isim. Isim ini berarti ada syibhu, kemudian untuk fi'il yusyabbihu, kemudian ada ka atau ka'anna ini berupa huruf. Kemudian dalam prakteknya tasbih seringkali menempati dua jenis, maksudnya dua jenis sekaligus, yaitu misalnya di sini ada tasbih mursal dan mursal mujmal. Berarti mursal berarti ada tasbihnya ada, mujmal berarti wajhus syibahnya tidak ada. Jadi kata
Tasbih al-alim kasirajil ummah disebut dengan mursal mujmal. Tasbih balik ini serupa dengan tasbih muakkad mujmal. Muakkad mujmal ini berarti ada tasbihnya enggak ada, wajh syibihnya juga tidak ada. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam pemahaman, silakan ada beberapa contoh lagi untuk jenis tasbih. Misalnya di sini yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. An-nas musyabbah, al-farashi al-mabthuts musyabbah bih. Kah ini ada tasbih. Manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Ini adalah perumpamaan yang berjenis mursal karena ada tasbihnya disebutkan. Sedangkan yang kedua, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Di sini disebut dengan muakkad karena tidak ada adat tasbihnya. Beda dengan yang atas ini ada adat tasbihnya. Kemudian yang ketiga, di sini adalah salah satu syair dari Al-Burdah karya Imam Busiri. Wa nafsu kat tifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Di sini disebut dengan mursal karena ada ka di sini, ada adat tasbihnya. Mursal mujmal. Mujmal berarti di sini tidak ada wajh syibah. Kemudian yang selanjutnya tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Di sini jelas ada adat tasbihnya. Jika ada adat tasbihnya berarti disebut dengan mursal. Tapi di sini tidak ada wajh syibahnya. Tidak ada wajh syibahnya, tanpa wajh syibah mujmal. Kemudian yang terakhir, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ini tasbih balik, hanya terdiri dari musyabbah dan musyabbah bi. Anta syamsun, anta musyabbah, syamsun musyabbah bi. Anta musyabbah, badrun musyabbah bi. Anta musyabbah, nurun fauqa nuri, nurun musyabbah bi. Demikian contohnya, mudah-mudahan kalian faham. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.